Pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, apakah semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat? Sehat, Pak. Oke. Terlebih dahulu, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Yuk, seorang. Ya Tuhan, tiap jam satu lagi kayak. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai kami bisa berangkat dari rumah sampai ke sekolah ini dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin belajar. Berikanlah bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Ya Tuhan, kedua orang tua kami anakku mereka berada di dunia, berikan kepada mereka panjang umur, beri pikiran kesehatan. Guru-guru kami dimanapun mereka berada di dunia, berikan kepada mereka kesabaran untuk bisa mencari yang baik. Ya Tuhan, besertakan kami semua yang tidak kami jaga di atas dalam nama Tuhan. Amin. Oke, baik, terima kasih. Oke, apakah semua hadir saat ini? Ada yang sakit karena cuaca atau apa segala macam? Hadir semua? Hadir, Pak. Oke, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran kita sebagai siswa, sebagai murid yang cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita itu lagu Indonesia Raya. Atau orang ke depan dimulai. Ya, semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Satu, dua, tiga, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pembelajaran atau topik kita yaitu berpikir komputasional. Ini adalah salah satu dari pembelajaran kita, modul pembelajaran kita di pembelajaran coding. Ya, coba tunjuk tangan. Siapa yang sudah pernah mendengar coding? Yang pernah mendengar? Oke. Menurutmu coding itu seperti apa ya? Ayo dengar tangan sendiri, dengar bahasa utarakanlah yang bahasa
sendiri akan bisa kau tahu tentang coding. Coding adalah menurut saya Coding adalah menurut saya tentang semua pelajaran. tentang semua pelajaran. Oke, Sirona. Coding menurut saya adalah tentang adu cepat. Adu cepat. Oke. Coding menurut saya adalah adu cepat. Adu cepat. Oke, sama. Oke, nanti dikoreksi pribadi ya. Apakah benar pendapat tadi atau kurang tepat? Nah, jadi coding ini kita belajar bagaimana seorang siswa mampu berpikir kritis, berpikir secara terstruktur, berpikir sistematis dan kreatif. Nah, arti kreatif tahu kan? Arti kreatif berarti kreatif itu bisa menciptakan suatu hal yang baru. Nah, itu yang kreatif. Itu yang kreatif. Seorang siswa mampu menciptakan sesuatu yang baru, itu baru namanya kreatif. Nah, jadi belajar coding ini kita bisa membedakan nanti dengan perangkat komputer, dengan laptop, dengan tablet. Tahu tablet? Handphone juga bisa, ya. Atau dengan yang lain. Masih banyak lagi nanti alat-alat yang canggih, alat teknologi yang bisa mendukung pembelajaran coding kita. Nah, jadi sekarang kita belajar komputasional. Apa itu pembelajaran komputasional itu? Nanti akan ada di sini, Bapak jelaskan, ya. Coba. Nah, sekarang ini di sekitar kita ini di Sipahutar ini pertanyaan itu yang lebih banyak atau yang lebih mayoritas tanaman apa? Bagus, nenas. Sekarang coba pikirkan sebuah nenas. Benar, di dalam pikirkan dulu sebuah nenas. Nenas itu seperti ini, nenas itu seperti ini. Sudah? Sudah dapat dipikirkan nenas? Sudah? Nah, kira-kira apa yang bisa kau berikan pendapatmu tentang nenas? Siapa yang bisa? Tahap demi tahap. Ayo, Rona. Rasanya manis. Rasanya manis. Ada yang lain? Rasanya ada yang asam dan manis. Oke, ini semua masalah rasa. Yang lain? Dari awal dulu. Nenas itu seperti apa? Berduri. Nah, ada yang lain? Oke, nanas itu rasanya manis. Ada yang berduri, ya kan? Itu semua di tahap akhir. Sebelum kita tanam tidak akan ada buah nanas. Ya, dan ada nanas tidak ada nanas ini jika kita tidak tanam. Lain hal terli, gitu kan? Nah, jadi sekarang mayoritas itu penduduk di Sipahutar itu di Lumban Julu, di kompleks ini menanam nenas, ya. Ditanam dulu dari apa? Bibit, penyediakan bibit. Pertama, nggak boleh langsung bibit kita sediakan. Sediakan dulu apa? Lahan. Nah, siapkan lahannya, siapkan bibitnya, baru terus ditanam bagus. Bisa cuma ditanam langsung berbuah manis nanti itu karena ada yang komplit asam. Bisa kita dibuat nanas itu tetap manis jika dipupuk. Nah, itulah tahapan-tahapan. Jadi seperti itulah kita belajar coding ini nanti, ya. Tahap demi tahap harus bisa sampai akhir. Siapa yang bisa membuat teh manis? Yang pernah membuat teh manis atau kopi? Oke, siapa yang bisa menerapkan cara-cara yang tahap demi tahap sampai hasilnya bisa kita minum, bisa kita sajikan, kita kasih sama orang tua, kita kasih sama tamu, siapa bisa? Ambil gelas, sendokkan gula pasir sebanyak 2 sendok. Ambilkan bubuk teh ataupun kopi. Setelah itu tuangkan air panas dan dikocok. Terus? Iya, itu sudah terstruktur dia. Tahap demi tahap sudah diterangkan. Mulai dari menyediakan gelas tadi, ambil sendok, ambil gula sekian banyak, terus ambil bubuk teh, tuangkan airnya, diaduk, baru siap untuk disajikan. Di situ sudah ada inputnya. Input itu berarti baru persiapan. Sudah ada persiapan, ada proses, ada hasil. Ya, yang lain di rumah ada. Siapa yang pernah memasak nasi dengan rice cooker? Atau di apa namanya? Di LPG, di kompor.
Apa yang menjadi input di situ? Yang pertama sekali persiapannya apa? Beras. Baru prosesnya apa? Bukan, itu bukan termasuk proses. Apa prosesnya? Misalnya rice cooker lah dulu. Hah? Oke, kita masukkan ke ke tempat yang disiapkan, baru baru tekan. Nah, di situ ada dua tombol, ada warm, ada cook, gitu kan? Rice cooker kan, kalau cook itu masak, kalau warm itu memanaskan, menghangatkan. Kan nanti lampunya juga lain, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, terus itulah prosesnya. Baru hasil ada nggak hasil? Apa hasilnya? Nasi. Kira-kira seperti itulah nanti kita belajar di coding ini. Sudah? Ada input, ada proses, terus ada hasil. Ada outputnya, hasilnya. Nah, mati lampu. Permasalahannya sekarang mati lampu. Kalau mati lampu berarti ini masalah. Bukannya karena mati dari PLN di rumah gelap. Oh, permasalahannya gelap. Oke, karena bagus. Gelap. Berarti masalahnya gelap. Berarti sekarang yang menjadi solusinya ada lampu. Tapi lampunya mati. Masalah gelap. Ayo. Adanya lampu ini di rumah, masalahnya gelap, kok gelap ya? Nah, tapi ada di lampu. Solusinya? Ya, tahap dan menyalakannya? Iya, terus tekan tombol, hasilnya? Iya, akan terang. Teratasi masalah tadi? Teratasi gelap tadi. Kira-kira seperti itulah kita lakukan. Jadi berpikir komputasional adalah, baca dulu si Boni. Ini, ayo. Komputasional adalah cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah. Oke, lanjut si Rona. Caranya dengan memecah masalah besar menjadi kecil, mencari pola atau kesamaan, membuat langkah-langkah atau terurut, dan memperbaiki jika ada kesalahan. Jadi berpikir komputasional, berpikir teratur, logis, dan kreatif untuk menemukan solusi. Iya, seperti itulah. Jadi kalau kita nanti ada masalah di sekolah atau di rumah, ya, masalah kecil atau masalah besar, harus bisa kita cari solusi. Harus kita bisa pecahkan. Ini masalah yang besar harus kita membuat menjadi kecil. Masalah yang kecil harus tuntas, ya, dengan solusi yang kita berikan. Karena banyak masalah, itu tadi gila. Ini jadi masalah. Solusinya hidupkan lampu. Lampu nanti akan menghasilkan terang. Kira-kira seperti itu. Terus ingat kembali nanas tadi. Sudah? Oke. Kisya, baca. Kalau kita mau Ayo. Kalau kita mau menanam nanas, kita harus berpikir komputasional. Pertama, kita pecah pekerjaan besar dari langkah kecil, atau campur tanah, tanam bibit, siram air. Lalu kita lihat polanya, atau semua bibit ditanam dalam barisan. Kita pilih hal penting atau hanya tanah yang subur yang dipakai. Lalu kita buat langkah-langkah berurutan atau 1, 2, 3, 4. Kalau ada salah, kita perbaiki, atau misalnya tanah kurang pupuk, ditambah lagi. Iya. Jadi ketika kita menanam nanas, di situ kita sudah menggunakan berpikir komputasional. Makanya lain nanti kita, kalau kamu nanti sudah tamat sekolah, mempunyai pendidikan, kita nanti pasti lain cara kita menanam nanas dengan orang yang tidak berpendidikan. Di situ. Pertama, kita pecah pekerjaan besar tadi. Siapkan cangkul tanah, siapkan bibit, siapkan air untuk menyiram. Lalu kita lihat pola. Pola itu urutan, ya. Pola dalam baris. Apakah kita buat nanti lurus memanjang ke depan atau ke samping? Nanti di situ kita kalau ke depan,
Kalau ke depan saya buat airnya di sana, bak untuk menyiram mungkin saya terlalu jauh untuk berjalan ke sini. Apa salahnya saya buat searah dengan bak ini supaya kita cepat untuk untuk menyiram. Iya, seperti itu. Di sana bak di kantor lama. Nah, kita buat seperti ini kan sudah berlawanan. Jadi masalahnya kita buat dengan ini tadi biar kita gampang teratasi cara menyiram. Jadi kira-kira seperti itulah tahapannya berpikir komputasional itu. Sudah? Nah, yang lain ada lagi ini. Ini ingat dulu apa ini gambar sebuah sebuah teh manis. Tadi sudah diurutkan caranya oleh si Rona. Si Rona tadi sudah mengurutkan secara bertutur cara menjadikan sebuah teh manis. Nah, inilah secara komputasional inilah urutannya. Coba dibaca Desi. Siap. Cara membuat teh. Siapkan cangkir teh dan sendok. Masukkan kantong teh ke dalam cangkir. Masukkan gula ke dalam cangkir. Tuanglah air panas ke dalam cangkir yang sudah berisi teh dan gula. Aduk teh hingga gula larut. Sajikan teh yang sudah jadi. Iya, kira-kira sama seperti tadi ya yang dikatakan oleh si Rona, kawan kita Rona tadi ya. Nah, sudah masalahnya di sini kira-kira apa? Apa masalah di sini kira-kira dalam cara mengutamakan apa masalah? Ini sudah menjadi penyelesaian. Apa masalah? Coba dulu siapa yang bisa menciptakan masalah tentang teh manis ini? Dengan kata-kata sendiri. Jawabannya teh manis. Solusinya teh manis, segelas teh manis. Coba pikirkan kira-kira masalahnya apa yang menjadi jawabannya segelas teh manis. Ayo, mulai berpikir. Masalah mulai asal solusinya teh manis. Haus, bagus, haus. Terus kalau haus dia bisa saya kasih nanti apa? Permasalahan haus. Saya bisa memberikan solusi. Masalahnya haus, berikan solusi. Minum air putih, good, bagus. Sekarang teh manis. Yang lebih relevan dulu, yang lebih spesifik. Jawabannya, solusinya teh manis. Ayo, sekarang masalah. Jadi sini kita harus bisa setelah belajar teknologi nanti kita harus membuat masalah. Tadi ada masalah di ya. Ayo kok apa itu dulu dengan masalah dan di masalah di patio zoom, lagi patio topin lagi, dan masalah ini. Jadi harus buat masalah baru tuntaskan, pecahkan masalah itu dengan solusi apa ya? Iya, ketika orang sakit rindu minum air teh manis. Solusinya buatkan dia teh manis dengan prosedur yang ada ini, ya. Yang pertama siapkan ini, kedua, langkah ketiga, langkah keempat, kelima, keenam, baru sajikan. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, lanjut. Prinsip dari berpikir tadi pengertiannya sudah. Kita harus mampu berpikir secara terstruktur, ya, mampu memecahkan masalah yang besar menjadi kecil. Kalau ada masalah kita harus mampu membuat solusi. Ya, sekarang prinsipnya. Ayo coba baca dulu ayo Bang, mana dulu? Gilbert. Prinsip berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Mengurai masalah dasar menjadi bagian-bagian kecil. Contoh praktis, membuat teh. Ya, oke, sudah? Prinsipnya kita harus mampu membuat masalah yang lebih besar menjadi kecil karena itu yang arti dekomposisi. Di atas dari dekomposisi adalah pernah dengar komposisi? Pernah? Apa itu komposisi? Komposisi itu bukan urutan. Kalau kita tengok di jajan, komposisi itu bukan urutan. Ya, komposisi itu bahan. Ya, jadi pengertian komposisi itu adalah penggabungan beberapa fungsi. Penggabungan beberapa fungsi. Ini fungsi ini. Tepung, fungsi gula digabungkan hasilnya
jadi sebuah roti. Nah, betul. Jadi kalau dekomposisi itu kita memecahkan dekomposisi menjadi hal-hal yang lebih kecil. Nah, sudah? Nah, kalau di matematika juga ada itu, ya, penggunaan beberapa fungsi, penggabungan beberapa fungsi, itulah komposisi. Terus, kalau dekomposisi memecahkan fungsi-fungsi tadi menjadi fungsi yang lebih sederhana, lebih kecil, lebih terurut dia, lebih kecil, lebih spesifik. Ini menurut prinsipnya. Nah, yang menjadi masalah, contohnya seperti ini, ya. Masalahnya adalah kesulitan bangun pagi. Siapa yang pernah? Isi mana ya? Siapa yang pernah di sini yang merasa sulit saat bangun pagi? Kalau sudah bunyi alarm jam 6, hacit pinggulnya, atau udah dibuat alarm jam 6 baru dimatikan lagi alarm itu. Tapi dia yang buat alarm itu, ya kan? Kau buat alarm jam 6, berarti ketika kita membuat alarm jam 6, kita sudah siap bangun saat alarm berbunyi. Tapi kau matikan lagi alarm itu dan nggak bunyi. Ujung-ujungnya masalahnya apa masalah yang terjadi? Bangun kesiangan. Efeknya? Efek bangun kesiangan pada hari Senin lah dulu. Kita ambil sampelnya pada hari Senin. Bangun kesiangan. Apa yang terjadi? Tadi bangun kesiangan. Efeknya? Efek iko ahana. Akibatnya bangun kamu kesiangan. Terlambat ke sekolah. Pecahkan masalah tersebut. Ayo, pecahkan. Ayo. Tidur lebih cepat. Iya, ini tidur lebih cepat. Pecahkan yang kedua. Main game dia terlalu lama. Akibatnya kesulitan bangun pagi. Pecahkan. Membatasi masa main game pada malam hari. Yang ketiga. Ayo, masalah dulu. Pecahkan. Ya tahu beker? Alarm jam beker yang bunyi tit 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 tit. Nah. Terus masalah yang keempat. Nah, udah kau pasang beker tadi, tetapi kau merasa beker. Oh, saya bangun kesiangan. Kenapa? Tadi Bapak Ibu guru. Saya enggak penting beker. Pecahkan. Iya, kira-kira seperti itulah kita belajar modul ini. Jadi setiap ada masalah kita harus mampu memecahkan dengan membuat solusi. Ya, jadi belajar juga seperti itu. Kalau ada masalah nanti masalah matematika tidak tahu, ada yang sulit, harus bisa kita pecahkan dengan berbagai cara. Nanti di sinilah kita belajar seperti itu. Ya, di sini juga kamu diajar nanti menjadi lebih kreatif dan mampu berpikir kritis, kreatif. Nah, jadi dalam format ini ada nol pikiran mungkin. Sudah ditunggu belajar kita kode. Oke, lanjut. Prinsip berpikir komputasional kedua. Coba si Jere. Prinsip berpikir komputasional 2. Pola mengidentifikasi kesamaan dan pengulangan, membuat program lebih efisien. Contoh dalam permainan, pola gerakan, strategi berulang, antisipasi dan fasilitasi. Iya. Sudah? Oke, ini nanti contohnya. Di matematika biasa seperti ini, ya. Masalah seperti ini. Mengidentifikasi kesamaan atau pengulangan. Ya. Contohnya, di dalam bahasa Indonesia juga kita dilarang untuk mengulang kata. Mengulang kata misalnya Andi dan Tito belajar coding. Titik. Andi dan Tito suka belajar coding. Titik. Andi dan Tito selalu hadir tepat waktu. Terjadi pengulangan kata di situ. Pengulangan kata apa? Andi dan Tito. Andi dan Tito. Andi dan Tito. Siapa yang bisa memecahkan masalah supaya tidak terjadi pengulangan? Andi dan Tito. Dia atau mereka?
Ya, gunakan kata mereka. Andi dan Tito sedang belajar coding. Mereka, nah sudah. Dan diulang kan? Diulang lagi, diulang Andi dan Tito lagi. Mereka, siapakah mereka? Andi dan Tito. Tidak seperti itu. Terus membuat program lebih efisien. Nah, terus contoh dan permainan bisa, pola gerakan bisa, contoh ulang bisa, antisipasi langkah. Ini contohnya, perhatikan contohnya. Perhatikan deret angka berikut. Sudah? Deret angka berikut. Sekarang saya ajak untuk berpikir, untuk melanjutkan pertama, kedua, ketiga, keempat. Menjadi pertanyaannya kelima, keenam, dan ketujuh. Pertama, kedua, ketiga, dan empat. Selanjutnya kelima dan keenam. Oke, bahasa pertama 2, 4, 6, 8. Pikirkan dulu. Sebentar, pikirkan. Sudah? Sudah. Oke. Angka berikutnya angka berapa? 10, Pak. Berikutnya 12, Pak. berikutnya 14. sama bisa menerangkan, memberikan penjelasan. Bisa? Berarti setiap angka demi angka dia kelibatan 2. 2 tambah 2 4. 4 ditambah 2 6 ditambah 2 8 tambah 2 10. ditambah 2 ditambah 2. 14. Bisa paham? Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Baca dulu. 1, 4, 7, 10. Pikirkan. Oke, stop. Lanjut ke 5. 13. Iya, bagus. 13. Lanjut. 16. 16. Ini adalah setiap angka ke depan ditambah dengan 1 tambah 3. 4 ditambah 3. 7 tambah 3. 10 tambah 3. 13 tambah 3. 16. Tepuk dulu si ujian ya. Oke, sudah mulai paham ya? Sudah mulai berpikir, oke? Nah, oke. Lanjut. Sekarang kita bermain berprinsip berpikir komputasional. Yang ketiga abstraksi. Coba baca si Gibran. Prinsip berpikir komputasional. 3. Abstraksi adalah proses memilih bagian-bagian penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Tujuan menyaring informasi tidak relevan dan fokus pada hal-hal penting. Oke. Pada prinsip berpikir komputasional ketiga di sini adalah abstraksi, yaitu kita harus mampu memilih bagian-bagian yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Tujuannya menyaring informasi tidak relevan dan fokus pada hal-hal yang penting. Nah, biasanya seperti berita, banyak berita yang ngawur, ya kan? Banyak juga berita. Asal kita buka sosial media, buka Google, buka Facebook, buka banyak berita, ya. Tetapi carilah intinya, fokuslah pada informasi yang penting. Tidak usah hiraukan semua hal-hal yang tidak penting. Abaikan, ya? Bisa? Paham? Oke, kita lihat. Lanjut si Stephen. Prinsip berpikir komputasional. 3. Abstraksi. Saat menghadapi masalah, kadang kita terganggu oleh hal-hal penting yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya, saat menyiapkan buku sekolah, kita malah sibuk memilih buku bacaan favorit yang ingin dibaca saat istirahat. Oleh karena terlalu asik, kita lupa bahwa buku pelajaran
Hebu. Nah, mungkin ini sering kita alami. Saat meroster buku malam-malam, kita malah sibuk memilih buku cerita. Nah, saatnya kita meroster atau membuat buku jadwal pembelajaran besok dalam tas. Tetapi kita lebih memilih buku cerita yang enak dibaca sebentar lagi untuk mau tidur. Aku baca-baca buku lah nanti untuk tidur. Aku cari lah dulu buku-buku cerita ini. Padahal kamu sebenarnya tadi tujuannya untuk menyiapkan buku sekolah. Nah, kita sibuk dengan buku favorit yang ingin baca saat istirahat. Jadi oleh karena terlalu asik mencari buku yang tadi, jadi tinggal buku matematika. Sudah? Besok ditanya guru, mana buku pakai? Tinggal Pak, tinggal buku. Mana catatan? Mana buku tugas? Tinggal Pak, tinggal buku. Karena tadi kita tidak bisa memilih mana yang lebih penting dan mana yang penting. Semua penting, tetapi ada lagi yang lebih penting. Jadi masalahnya itu, aturannya tadi harus bagaimana? Memasukkan roster sekolah. Iya, baru selanjutnya mencari. Iya, siapkan dulu dari buku untuk besok, matematika, bahasa Indonesia, agama misalnya, paketnya, buku tugasnya. Baru kembalilah untuk mencari buku cerita. Sudah? Baru semua lengkap nanti. Oke, next. Ayo, coba baca si Gisel. Kalian tunggu dulu, jangan langsung memparah. Lambat, ayo. Siapakah aku? Nah, ini menjadi teka-teki. Baca nanti, jawab nanti ya. Siapa yang bisa, ayo. Aku punya jarum banyak, tetapi aku bisa menjadi. Tidak bisa. Jangan langkah, tidak bisa ini. Bukan aku bisa, aku tidak bisa. Nah, itulah dia nggak fokus, ya, nggak fokus. Mungkin pikirannya sekarang ke daging yang dimasak mama di rumah. Ayo, karena satu sekarang. Ayo. Aku punya jarum banyak, tetapi aku tidak bisa mencari baju. Setiap hari aku berputar mengelilingi lingkaran. Ketika jarumku menunjuk angka 7, kalian biasanya bergegas ke sekolah. Ketika jarum panjangku melewati angka 12, bunyi kring membuat kalian istirahat. Siapakah aku? Oke. Iya, aku adalah. Iya. Sudah bisa, boleh paham ya? Oke. Inilah dia tadi. Sudah? Oke, lanjut berpikir komputasional yang keempat, berpikir algoritma. Atau dulu William? Prinsip berpikir komputasional. 4. Berpikir algoritme. Berpikir algoritme adalah cara berpikir dengan menyusun urutan langkah yang logis, dan sistematis agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan benar. Berpikir algoritme, ya itu adalah berpikir dengan menyusun urutan langkah-langkah yang logis, runtut. Berarti runtut itu sesuai dengan aturan. Nah, 1, 2, 3, jangan 1, 4, 3, 7. Nah, seperti itu ya. Dan sistematis agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan benar. Perhatikan. Baca. Setiap hari tanpa kita sadari, kita sering melakukan berbagai kegiatan yang berurutan yang sudah pasti, baik di rumah maupun di sekolah. Misalnya, saat bersiap ke sekolah, kita mandi terlebih dahulu, lalu memakai sarapan dan berangkat. Jika langkah-langkah tersebut dikerjakan secara acak atau ada yang terlewati, hasilnya akhirnya dapat berbeda atau bahkan gagal. Oke, lanjut.
kiri. Ya. Kita harus menyelesaikan masalah secara berurutan. Tadi, yang pertama bangun pagi, mandi, ganti baju, pakai baju sekolah, sarapan, lalu berangkat. Gosok gigi, air ke berus sikat gigi, tumpahkan pasta gigi, gosok bagian gigi depan, belakang, dalam. Jangan terbalik, jangan nanti kau ambil pas sikat gigi, kau gosok gigi, baru kau masukkan pasta, baru kau kumur-kumur. Salah? Salah. Jangan lagi nanti kau bangun pagi, langsung sarapan, pakai baju, berangkat ke sekolah. Ada yang tinggal? Apa? Mandi. Jangan nanti bangun, mandi, sarapan, pergi ke sekolah. Ada yang tinggal? Iya, memakai. Jadi semua harus secara berurut, runtut dan terstruktur dari semua sampai akhir. Sudah? Bisa? Bisa tuntas? Oke. Lanjut. Berpikir komputasional. Yang pertama, semua dulu. Dekomposisi, pola, abstraksi, berpikir algoritma. Sudah kita bahas tadi kan? Nah, yang dekomposisi tadi, masalah yang besar harus menjadi kecil. Pola tadi sudah, abstraksi berpikir algoritma tadi, itulah yang setelah berurutan. Jangan ada satu tahap demi tahap yang tinggal. Sudah? Nah, jangan nanti kamu menyiapkan makanan untuk makan siang sebentar lagi di rumah. Siapkan makanan, cuci tangan, atau berdoa, cuci tangan, baru makan, baru minum, itu baru pas untuk kalian. Jangan nanti kau siapkan makanan, baru makan, baru berdoa, baru cuci tangan. Salah? Salah. Tidak terstruktur lagi, ya kan? Nah, makan dulu, baru siap makan, berdoa, baru siap berdoa, cuci tangan. Loh, tidak ada yang ketinggalan tadi, tidak terstruktur. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa paham? Bisa. Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Dan kita coba belajar atau mengerjakan lembar pekerja siswa di kelompok. Ada pertanyaan? Siapa mau bertanya? Pas. Saya kasih waktu 1 menit. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau begitu, saya coba kasih tugas. Ini dikerjakan secara berkelompok. Sudah? Ini ada Bapak siapkan lembar kerjanya. Tuliskan nama kelompoknya. Kamu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Oke, perhatikan cara mengerjakannya. Ini kode warna. Lihat dulu. Nomor 1 warna apa? Nomor 2 Merah, hijau, 3, biru, 4, 5, orange, 6, 7. 3, biru, Itu biru langit ya. Yang tadi biru tua. Yang nomor 7 dia biru langit ya. Abu-abu. Sudah bisa paham? Cara kerjanya, perhatikan kata sandi. Contoh nomor 1. Inilah sandinya. Sandinya adalah 3, 8. Terus lanjut. 6, 4, 3, 6, 3, 8, 6, 4. Dimulai dari nomor berapa? Dimulai dari nomor 3. Cari nomor 3. Kode warnanya, warna hijau, ya, berangkatlah dari situ. Setelah nomor 3 datang nomor 8. Hubungkan ke baru setelah nomor 8 berikutnya nomor 6, iya, nomor selanjutnya cepat. Ayo,
Ya kembali ke nomor, baca dulu nomor 8. Terus nomor 1. Iya, dibuat tanda panah. Tanda panah itulah akhir perjalanan kita. Sudah? Berarti ini harus sesuai dengan urutan yang ada pada kata sandi. Kata sandi. Bisa paham? Bisa paham? Coba kerjakan. Saya kasih waktunya 5 menit. Ayo kerjakan. Ya, tanda panah terakhir seperti ini. Di terakhir. Dan ini kan terakhir kan angka 1 ungu. Nah, terakhir. Perjalanan terakhir. Itulah perjalanan terakhirnya. Ayo kerja, saling dekatkan di sini, jangan kerja sendiri. Sudah?
Belakang. Sudah? Oke, kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Oke, bagus. Kelompok 1, kelompok 3. Belum, Pak. Ayo. Siap, Pak. Udah siap, Pak. Oke, bagus. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 bagaimana? Ini. Oke, bagus. Terima kasih. Kelompok 1. Jangan buru-buru, masih ada waktu. 1 menit lagi. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, untuk kelompok 2, yang pertama tadi mengumpulkan tugas, lihat benar semua. Ya, kelompok 3 juga. Oke, kelompok 1 juga.
Oke, kira-kira sulit? Yang penting kuncinya untuk menyelesaikan tugas atau lembar kerja seperti ini apa? Siapa yang bisa? Kuncinya kita harus seperti ini, siapa bisa? Ayo, mengerjakan ini tadi, ayo siapa bisa? Ya, silahkan kerjasama. Apabila misalnya saya kasih ini untuk pribadi, percaya diri, yang lain. Konsentrasi bagus. Konsentrasi berarti kita harus konsentrasi melihat angka dengan warna. Jangan sampai tertukar. Fokus pada warna dan angka. Fokus pada kode warna. Warna kuning nomor berapa? Harus fokus, ya. Itulah kuncinya. Kalau memang kamu fokus konsentrasi dengan kode warna tadi, maka sandi apapun dikasih samamu, berapa banyak pun dikasih sandi, berarti kamu tidak bisa nanti mengumumkannya secara terstruktur. Oke? Bisa paham? Bisa. Jadi ke depan di dalam berpikir komputasional, dalam memecahkan sebuah masalah, kita harus mampu tadi yang pertama. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi mengurangi masalah yang besar menjadi kecil. Yang kedua, apa lagi yang kedua? Dia harus menghilangkan apa? Pengulangan, jangan sampai ada pengulangan sehingga program tersebut menjadi efisien. Terus lanjut. Nah, kita harus mampu mengambil bagian atau hal-hal yang lebih penting. Nah, setelah siap hal yang penting seperti tadi buku sekolah, buku bacaan, baru kita masuk ke hal yang lain. Misalnya tadi buku cerita. Bukan berarti tidak bisa ya. Siapkan dulu hal yang penting, baru masuk ke hal yang lain. Lanjut yang terakhir. Apa? Berpikir algoritma. Kita harus bisa menyusun urutan langkah yang logis, runtut secara sistematis. Jangan ada tahap demi tahap yang tinggal. Jangan nanti kamu buat dari pasta gigi ke sikat gigi baru kau simpan, ya kan? Nah, caranya ambil dulu brus, basahi, bikin pasta, gosok depan, gosok belakang, baru kumur-kumur. Nah, jangan pertama dulu kamu nanti kumur-kumur, ya. Jangan nanti kumur-kumur dulu, baru kamu ambil sikat gigi, kau brus, baru siap. Nah, pulang. Nah, di situ semua ada yang dari kumur-kumur Pak, kau bilang. Ada dari kumur-kumur, ada dari bikin tipsore, ada dari gosok gigi, tetapi tidak apa? Tidak beraturan. Ujung-ujungnya mulutmu berbuih itu semua. Kalau ke kamar mandi tetap margumuk-gumuk, ya kan? Nah, terus perjuangan rakin. Nah, kumur, perjuangan kumur. Baru gosok gigi. Nah, baru keluar. Nah, tuntas dulu. Sama seperti tadi. Kamu bangun pagi makan, siap bangun pagi, pakai pakaian sekolah, baru pakai pakaian sekolah, baru mandi, siap mandi berangkat ke sekolah. Itu tidak berhenti aturannya. Sudah bisa paham Gibran? Nah, sudah. Jadi sampai di situ dulu tentang belajar berpikir komputasional. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita ini dengan kata-kata sendiri? Ayo, dengan kata sendiri. Berpikir komputasional itu ini Pak. Satu dari grup pertama, grup kedua, grup ketiga saya. Ayo, saya kasih waktu 2 menit. Ayo, sekarang berpikir komputasional ini Pak. Nah, terus yang kedua, apakah pembelajaran kita menyenangkan menurutmu kode ini? Nah, itu dulu. Berpikir komputasional
seperti ini. Menurut saya pembelajaran ini sangat menyenangkan atau sangat sulit atau tidak menyenangkan. Nah, dikasih tanggapan. Ya, oke, saya kasih waktu 2 menit. Nah, di kelompok harus ada 1 orang mewakili. Oke, berdiri. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1 berpikir komputasional berusaha menyenangkan dan memudahkan. dan dari kami. Menurut kalian kelompok ini apa itu berpikir komputasional itu? Dia terus sendiri. Menurut saya ini Pak. Coba. Jadi kelompok 2 berdiri, kami dari kelompok ayo. Kami dari kelompok 2 berpikir komputasional sangat baik. Karena alasannya apa? Dari awal kita belajar tadi, mulai dari panas, mulai ini. Nah, ayo. Kenapa baik? Harus bisa kita kasih alasan. Bisa kan membuat jawaban itu dengan alasan yang baik, menyenangkan. Kenapa? Menyenangkan karena bla 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 bla. Saya tidak menyukai karena bla 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 bla. Nah, ayo. Ayo dulu kembali pikirkan, ayo. 3. Ya, Rona. Belajar prinsip berpikir komputasional bisa menyenangkan karena bisa belajar dengan urutan cara membuat sesuatu. Menyelesaikan. Tadi kita bukan membuat sesuatu. Menyelesaikan apa tadi? Menyelesaikan masalah. Nah, itu dia. Ayo dari kelompok 2. Berarti setelah belajar komputasional, saya kelak ke depan harus sudah bisa menuntaskan masalah yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi tidak ada masalah secara berurutan, sistematis, runtut dan terstruktur. Seperti itu kan kita tadi belajar seperti itu. Berarti dari tadi ngantuk aja. Kelompok 3. Oke? Ayo Bang. Kami dari kelompok 3 menemukan pelajaran ini sangat mudah dan mudah dipahami. Menurut saya berpikir ini adalah komputasional. Menurut saya prinsip komputasional ini Sangat bagus karena sangat bagus karena oke, tepuk tangan dulu ya. Nah, dari kelompok 3 ada? Ada lagi? Jere? Oke, jadi kesimpulannya setelah kita belajar komputasional ini dengan mengenal prinsip-prinsip 4 prinsip-prinsip tadi, mulai dari sekarang kita sudah harus bisa menuntaskan masalah. Ya, walaupun tidak bisa tuntas, yang besar menjadi kecil. Dengan beberapa prinsip ada 4 tadi, ya. Ada yang secara berurutan, ada yang memilih dia mana yang terpenting duluan, baru di hal yang penting, karena lebih penting itu jauh lebih sempurna daripada yang penting. Memang sama-sama bagus ya, tetapi kita harus mengerjakan yang lebih penting dulu, baru ke yang penting, karena sini penting. Nah, terus mulai sekarang mari kita menyelesaikan masalah itu secara tahap bertahap. Jangan ada yang terlewati. Ya, oke, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih untuk menonton. Kita lanjut lagi ke pembelajaran coding di bab berikutnya. Sudah? Oke, semoga ada faedahnya untuk saat ini. Oke, sebentar lagi kita akan istirahat. Sebelum kita istirahat, oke,
tutup bukunya, masukkan ke dalam tas, satu orang memimpin doa. Cepat, ayo berdoa.